Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reno Mahendra Putra dengan NIM 2309036018. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi terkait tugas dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan judul yang saya angkat adalah implementasi sistem dalam meningkatkan efisiensi lini produksi LNG pada studi kasus PT Bada NGL Bontang. Sebelumnya, terima kasih dan yang saya hormati kepada Ibu Dr. Insinyur Muryani Emelda Isaryani, STMT IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Next, kita masuk ke dalam discussion point. Di sini saya bagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian pendahuluan, yang kedua ada bagian tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada bagian metodologi penelitian. Next kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang, yaitu ketatnya persaingan industri energi global menuntut perusahaan PT Bada NGL Bontang sebagai salah satu pelopor pengolahan LNG terbesar di Indonesia untuk terus mengoptimalkan efisiensi setiap lini operasionalnya. Namun seperti yang kita tahu semua bahwa dalam operasional harian masih ditemukan berbagai pemborosan waktu, mulai dari waktu tunggu akibat fluktuasi pasokan gas, penyesuaian parameter instrumen yang belum optimal, hingga aktivitas tidak produksi saat transisi operasional. Nah, kondisi tersebut menciptakan gap atau kesenjangan antara kondisi ideal ini produksi LNG yang seharusnya berjalan secara lean dan kontinu dengan kenyataan di lapangan. Yang dimana kenyataan di lapangan masih sangat banyak terdapat pemborosan-pemborosan yang masih belum dihilangkan dalam lini produksi. Sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengombinasikan dua metode utama, yaitu yang pertama adalah value stream mapping untuk memetakan dan mengidentifikasi titik-titik pemborosan secara visual, serta eh, Kaizen, serta metode Kaizen sebagai pendekatan perbaikan keberlanjutan yang melibatkan langsung para pekerja di lapangan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk dapat memetakan kondisi aliran proses saat ini. Yang kedua, untuk mengidentifikasi sumber pemborosan, lalu merancang rekomendasi perbaikan melalui future state mapping berbasis Kaizen. Yang Kaizen ini digunakan untuk dapat meningkatkan efisiensi waktu proses dan produktivitas kilang secara signifikan dan berkelanjutan. Next, di sini ada rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah yang saya rancang di sini ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana presentasi efisiensi proses produksi LNG berdasarkan value stream mapping. Yang kedua yaitu apa saja jenis waste kritis yang teridentifikasi selama proses produksi LNG. Yang ketiga, apa penyebab waste kritis yang teridentifikasi selama proses produksi LNG? Dan yang keempat yaitu bagaimana cara meminimalkan waste kritis yang terdapat pada proses produksi LNG di PT Bada NGL Bontang. Sehingga berdasarkan rumusan masalah yang telah kita temukan, selanjutnya saya rancang terkait tujuan penelitian yang juga sejalan dengan rumusan masalah tersebut. Di sini tujuan penelitiannya terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu mengetahui persentase efisiensi proses produksi LNG berdasarkan value stream mapping. Yang kedua yaitu mengidentifikasi waste kritis selama proses produksi LNG. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi penyebab waste kritis yang terjadi selama proses produksi LNG. Dan yang terakhir yaitu memberikan usulan cara meminimalkan waste kritis pada proses produksi LNG. Next, adapun batasan penelitian yang saya terapkan dalam penelitian ini yaitu batas masalah dalam penelitian ini hanya fokus pada pengamatan yang dilakukan pada lini produksi train F, serta tidak memperhitungkan estimasi biaya yang diperlukan untuk usulan perbaikan. Jadi dari banyaknya train yang dimiliki oleh PT Badak, batasan penelitian ini hanya fokus pada salah satu train saja, yaitu pada train F. Adapun asumsi penelitian yang saya asumsikan di penelitian kali ini yaitu diasumsikan bahwa pasokan gas alam umpan atau feed gas itu dari hulu berada dalam kondisi yang konstan dan memenuhi spesifikasi yang dimiliki oleh PT Bada NGL selama masa pengamatan. Next, di sini ada tinjauan pustaka yang menjadi dasar dalam penyelesaian permasalahan yang sedang dialami oleh PT Bada menggunakan metode VSM dan Kaizen. Di sini yang pertama yaitu
terkait Lean Manufacturing, yaitu menurut Roshidah dan Ismaryani pada tahun 2022, Lean Manufacturing merupakan metode sistematis yang muncul pada awal tahun 1940 untuk mendeteksi dan memangkas segala bentuk pemborosan atau waste melalui perbaikan berkelanjutan atau biasa yang disebut dengan continuous improvement, sehingga pendekatan ini bertujuan untuk dapat menekan biaya produksi, mempersingkat waktu, eh, serta meningkatkan performa sistem operasional secara keseluruhan. Terus yang kedua di sini ada waste. Kalau kita udah ngebahas terkait lean manufacturing, maka selanjutnya kita akan ngebahas terkait pemborosan yang ada dalam lean manufacturing. Yang dimana di sini menurut Kurniawan DKK pada tahun 2022, waste adalah segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value added dari input hingga output dalam sebuah proses produksi, mencakup penundaan, kelebihan produksi, dan aktivitas yang tidak perlu. Identifikasi dan eliminasi waste sangat penting dilakukan karena berdampak langsung pada peningkatan efisiensi, optimalisasi sumber daya, profitabilitas perusahaan, hingga kepada kepuasan pelanggan. Setelah kita tahu apa definisi dari waste, selanjutnya di sini masuk ke bagian jenis-jenis waste. Yang dimana menurut Rafizer dan Rosihin pada tahun 2018, dalam konsep Lean, pemborosan diklasifikasikan ke dalam 7 kategori utama yang dikenal sebagai seven waste, meliputi defect, inventory, inappropriate processing, unnecessary motion, transportation, hingga overproduction. Selanjutnya kita akan membahas terkait value stream mapping, yaitu di sini menurut Ashari dan Abrendoko pada tahun 2023, VSM atau value stream mapping merupakan sebuah metode visual yang berfungsi untuk memetakan sekaligus menginformasikan detail dari setiap stasiun kerja dalam mengenali pemborosan serta mengidentifikasi akar penyebabnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian proses activity mapping atau biasa yang dikenal dengan PAM. Di sini ada menurut Hines dan Taylor pada tahun 2000, PAM adalah instrumen yang digunakan untuk memetakan setiap tahapan proses produksi secara mendetail, mencakup analisis aliran produksi fisik maupun aliran informasi. PAM juga digunakan untuk mendeteksi peluang peningkatan produktivitas serta meminimalkan aktivitas non-value added atau NFA melalui identifikasi waktu tunggu, lead time, dan pergerakan material. Selanjutnya kita akan membahas terkait Waste Realization Matrix atau WRM. Yaitu menurut Nuryanti DKK tahun 2023, WRM adalah metode penilaian keterkaitan antara waste melalui kuesioner dengan pembobotan skor 0 hingga 4. Dari 6 pertanyaan tersebut, hasil pembobotan kemudian dikonversi ke dalam simbol huruf, yang dimana A itu menggambarkan sangat erat, E menggambarkan sangat penting, I menggambarkan sangat penting, dan O itu menggambarkan sedang. Sehingga untuk menentukan prioritas penanganan waste pada ini produksi. Selanjutnya ada pada bagian fishbone diagram, yaitu menurut Intriani pada tahun 2025, pada umumnya penerapan fishbone diagram memanfaatkan kategori penyebab yang dikenal melalui konsep 4M, 5M, atau 6M, yang meliputi man, method, machine, material, measurement, dan environment. Terakhir di sini ada tinjauan pustaka terkait Kaizen, yang dimana menurut Puspitasari pada tahun 2022, Kaizen berasal dari bahasa Jepang, yaitu kai atau perubahan dan zen yang artinya baik. Yang berarti perubahan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Sehingga filosofi ini berfokus pada peningkatan keberlanjutan atau continuous improvement yang melibatkan seluruh anggota organisasi dalam berbagai aspek seperti kualitas, produktivitas, proses kerja, dan keselamatan kerja. Selanjutnya kita akan bahas terkait penelitian terdahulu. Di sini yang pertama pada tahun 2018 dengan judul Penerapan Lean Manufacturing untuk Mengurangi Waste pada Produksi Absorben. Metode yang digunakan VSM. Terus yang kedua ada pada tahun 2019 oleh Rini Fitriani dan kawan-kawan dengan judul Usulan Perbaikan untuk Pengurangan Waste pada Proses Produksi dengan Metode Lean Manufacturing. Yang ketiga pada tahun 2021 yaitu penelitian dilakukan oleh Farah dan kawan-kawan dengan judul Identifikasi Waste pada Proses Produksi Batik Tulis menggunakan pendekatan Lean Manufacturing dengan metode VSM. Yang keempat pada tahun 2022 penelitian yang dilakukan oleh Imas Komariah dengan judul Penerapan Lean Manufacturing untuk mengidentifikasi pemborosan pada produksi wajan menggunakan VSM pada perusahaan Prima Jaya Aluminium Industri di Ciamis. Yang kelima yaitu pada tahun 2022
yang dilakukan oleh Dharma Catur dan kawan-kawan dengan judul Identifikasi Waste pada proses remanufaktur blade leaf silinder D8R dengan pendekatan lean manufacturing. Sehingga terlihat bahwa meskipun penelitian-penelitian terdahulu ini dilakukan di lokasi yang berbeda, seluruhnya memiliki kesamaan dan penggunaan pendekatan lean manufacturing, khususnya melalui metode VSM. Sehingga metode VSM ini dinilai sangat efektif karena mampu memberikan gambaran visual yang jelas mengenali aliran material dan informasi. Next, di sini untuk lokasi penelitian, penelitian ini akan dilaksanakan di PT Badai NGL yang berlokasi di Jalan Kutai Raya, Bontang, Kalimantan Timur. Sedangkan untuk waktu penelitian, ini direncanakan akan dilaksanakan berlangsung selama 5 bulan, yaitu mulai bulan September 2026 hingga Januari 2027. Sehingga kita masuk ke tahapan penelitian. Di sini yang pertama ada tahap pendahuluan, yang dimana itu dilakukan sebuah studi lapangan, studi literatur, perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, dan penentuan batasan masalah. Selanjutnya kita ke tahap pengumpulan data, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer, yaitu mencakup observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner WRM kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses produksi LNG. Sedangkan data sekunder di sini mencakup profil perusahaan dan jam kerja. Selanjutnya ke tahap pengolahan data. Yang pertama yaitu mengklasifikasikan proses produksi berdasarkan VA, NFA, dan NNFA. Kedua, pembuatan VSM berdasarkan aktivitas yang diklasifikasikan. Yang ketiga, ada perhitungan proses cycle efficiency menggunakan persamaan 2.4 nantinya. Yang keempat, kemudian ada pembuatan PAM berdasarkan klasifikasi aktivitas. Yang kelima, ada pengukuran waste kritis dengan menggunakan WRM. Dan yang keenam, ada perancangan akar masalah dengan pendekatan solusi Kaizen. Selanjutnya ke tahap analisis dan pembahasan. Di sini yang akan dilakukan adalah yang pertama analisis hasil VSM, yang kedua analisis hasil PAM, yang ketiga analisis hasil dari WRM, yang keempat ada analisis akar penyebab dari waste kritis dengan filosofi Kaizen, dan yang terakhir itu memberikan rekomendasi perbaikan terhadap waste kritis tersebut. Selanjutnya ada tahap penutup, yaitu ada penarikan kesimpulan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan selama penelitian dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan yang diperoleh. Adapun diagram alir penelitian yang dapat dilihat sebagai berikut ini. Selanjutnya di sini ada jadwal kegiatan yang sudah saya rancang mulai dari bulan September hingga bulan Januari tahun 2027. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.